sebelum kita mulai disiapkan dan berdoa. Bersiap. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tentang AI. Ya, belajar tentang AI. Sebelumnya Bapak mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, hadir semua. Oke, belajar tentang AI. Pernah menggunakan AI? Pernah. Apa? Coba, yang biasa digunakan apa? ChatGPT. ChatGPT biasanya kalian gunakan untuk apa? Juga. Apa lagi? Gemini. Apa lagi? Apa? Meta AI. Meta AI itu apa? Untuk mencari Sama. Oke, berarti kalian sudah pernah menggunakan itu. Namun demikian kita coba pelajari sebenarnya bagaimana sih proses kerjanya. Sebab kalau sekarang ini kan katakanlah ChatGPT, kalian cari tugas, itu yang diketik apa namanya yang diketik itu istilahnya itu? Prompt. Ya, promptnya itu nanti kita belajar juga bagaimana hasil dari penginputan promptnya itu atau yang prompt yang kalian buat itu bagaimana hasilnya. Nah, bagaimana mengoperasikannya, aplikasi dan kolaborasi. Tiga ini kita akan jalani. Adapun nanti sesi urutan yang akan kita lakukan hari ini itu ada 3 tahap. Yang pertama, Bapak akan jelaskan, ya, Bapak akan jelaskan mungkin lebih kurang 10 menit. Nanti kita akan diskusi per kelompok, oke, per kelompok 30 menit. Lalu 10 menit sisanya kita akan refleksi, presentasi dan refleksi nanti. Oke, presentasi mungkin nggak semua mungkin, tapi yang apa 1 atau 2 kelompok aja. Sebab waktu kita tidak banyak, hanya 1 jam pelajaran, 45 menit. Oke, kira-kira ada yang tahu? Hah? Apa? Artificial intelligence itu kepanjangannya. Kalau kita dari yang kalian coba lakukan itu, kalau kita buat definisinya apa itu? Katakanlah ChatGPT. Dia kan sebenarnya kalau dibawa ke Indonesia AI itu kan kepanjangannya itu artificial intelligence. Kalau bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Berarti yang membuatnya siapa? Manusia. Berarti kan nanti kan ada step-stepnya gitu. Ya kan? Ada step-stepnya. Oke. Gini. Bapak coba ChatGPT lah dulu ya. Kalau prosesnya itu kan begini ya, proses kerjanya itu ada 3 tahap ya. Yang pertama masukkan, input, kemudian proses dan output. Oke? Input, proses dan output. Tergantung nanti AI-nya apa yang digunakan dan yang kalian inginkan apa. Bahkan kalian bisa juga buat musik sebenarnya. Itu Bapak lihat itu musik-musik yang ada itu pakai AI. Hanya saja agak menonton biasanya, entah itu apanya. Kalau liriknya juga bisa. Kalau buat lirik kita bisa gunakan ChatGPT. Kemudian kalau nggak salah ChatGPT bisa nggak suara? Bisa, Pak. Bisa. Atau teks, pertanyaan atau teks ini sama saja. Atau gambar. Jadi sebenarnya
kalau kita dapat data mentah gambar doang, kita minta terjemahkan apa sih yang bisa kita apakan dari gambar ini, itu bisa. Akhirnya saat ini, kemudian diproses, ini datanya diproses oleh, nah ini kalau yang kemarin kita belajar informatika, ada 4 prinsip berpikir komputasi. Yang pertama, algoritma, dekomposisi, apa lagi? Hah? Pola, ya, pengenalan pola. Terakhir apa? Ulangi. Algoritma, dekomposisi, pengenalan pola, kemudian abstraksi. Abstraksi. Nah, ini dia. Lalu terakhir baru, kalau pertanyaan pada umumnya itu kan keputusan diminta. Kemudian kalau perintah suara nanti ada hasil karyanya. Itu juga. Jadi prosesnya seperti ini. Oke, Bapak coba demonstrasikan. Kita coba ChatGPT. ChatGPT ini diantaranya contoh dari berikan beberapa contoh AI untuk hasilnya. Jadi diproses sama kalau yang kayak tadi itu masukannya itu perintah berupa teks, oke, diproses, kemudian hasilnya di sini prediksi ataupun rekom dia itu. Contohnya yang bisa digunakan siswa SMA untuk belajar ChatGPT ini yang sering kalian gunakan ya. Ya, Pak. ChatGPT. Nah, Grammarly dan Quillbot ini untuk memperbaiki grammar. Ya. Kalau yang bahasa Inggris ini sudah benar sih belum grammar saya ini bisa kita gunakan. Yang ketiga contohnya ini AI yang bisa memecahkan soal matematik, Photomax. Ini. Ya. Kalau yang tadi Grammarly atau Quillbot ini cocok grammar atau tool, ya, TOEFL. Kemudian Google Lens. Google Lens ini bisa digunakan untuk mencari informasi tentang objek fisik. Ternyata apa tumbuhan, benda, tulisan, dan ini hanya foto pada umumnya. Oke. Kemudian ada lagi Kanmigo. Oke, Kanmigo ini dari Khan Academic. AI untuk interaktif berbasis GPT untuk membantu belajar semua mata pelajaran. Nah, jadi proses kerjanya itu seperti ini. Ada yang kita inputkan, kemudian diproses dan ada outputnya. Bahkan ini kalau kita merasa, kalau ChatGPT tergantung dari promptnya tadi. Oke, tergantung dari promptnya. Baik, macam-macam fungsinya. Jadi, ketika kalian ada tugas atau kalian ingin menggunakan AI, kalian harus pahamin dulu mentahnya yang sama kalian itu apa, yang kalau kayak tadi apakah berupa teks, gambar, suara, lalu yang kalian inginkan menjadi apa dia, ya, sebab kategorinya macam-macam. Oke, itu perlu dikenali. Ini beberapa jenis AI yang ada gitu kan. Ini kecerdasan kerja berdasarkan fungsinya ada Adaptive Machine AI, ada Limited Memory AI. Ini dapat mengingatkan kejadian masa lampau, memonitor objek atau situasi seiring waktu. Ini AI generatif, chatbot. Chatbot itu ada yang tahu contohnya apa? Chatbot. Pernah nggak kalian ada WA masuk, ternyata WA bisnis, gitu kan. Kemudian ada pertanyaan, kemudian kalian jawab, itu otomatis dia menjawab. Itu istilahnya chatbot ya. Otomatis, biasanya sudah disetting dia secara AI juga. Nah, sebenarnya pembelajaran di anak sekolah, kenapa diberi pembelajaran itu? Agar mereka memahami pola-pola ini. Dan dia tahu, bahkan dia bisa menciptakan juga gitu. Nah, makanya di kelas 10
sebenarnya tahun ini itu sudah ada coding dan kecerdasan artifisial diajarkan gitu. Jadi bisa membuat, sebenarnya kan berpikir komputasi itu kan problem solving, menyelesaikan masalah. Ada masalah, lalu cara berpikirnya itu minimal 4 prinsip tadi. Ada algoritmanya, dekomposisi, masalah besar itu dijadikan. Kita coba masuk ke kelompok. Kelompoknya sudah kita buat ya. Sudah kita buat. Jadi kelompoknya sudah Bapak bagi. Ini ada 4 kelompok. Gini. Kelompok 1 nanti tentang Grammarly atau Quillboard, ya. Kalian boleh cari dulu apa sih Grammarly. Kalian boleh ambil di internet, cari apa tulisannya, kemudian kalian coba dengan Grammarly atau Quillboard ini. Ini tentang penyuntingan teks. Kelompok 2 kalian pakai IE, tanpa IE. Kalian desain visual, ya. Desain gunakan ini. Yang kelompok 3 penterjemah bahasa. Oke? Terjemah bahasa. Kelompok 4 ChatGPT tentang ide dan gagasan. Nah, langkah-langkahnya ini. Masukkan nanti, kemudian apakah berupa teks atau berupa gambar. Kalau gampang, gambar. Lalu nanti diskusikan apa sih? Nah, sebenarnya nggak terlalu lama deh ya. Apa kelebihan EE tersebut? Lalu menurut kalian apa kekurangannya atau resikonya? Lalu bagaimana ini dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan ini. Nah, kemudian buat ringkasannya. Oke? Paham kira-kira? Nah, kalau begitu duduk berkelompok. Nanti apanya hasil cukup 1 aja berkelompok. Oke? Silakan berkelompok. Nanti boleh di satu komputer aja. Oke, sekarang jam 9.51. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Oke. Kelompok 4? Hah? Oke, gini, kita presentasi dulu. Kita coba kelompok
tiga, ya. Kelompok tiga boleh mempresentasikan hasil kerjanya yang dikerjakan di LKPD tadi. Silakan, mungkin cukup dua orang boleh, dua orang mungkin, satu menjelaskan, satu lagi membuka filenya. Oke, silakan kelompok tiga. Abdullah dan kawan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini untuk mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Pak Edi, yang mana kami diminta untuk mencoba mentranslatekan atau menerjemahkan bahasa menggunakan Google Translate. Jadi kami menggunakan perangkat AI, yang mana perangkat itu Google Penerjemah atau DEL namanya. Input data awalnya berupa artikel tentang AI menggunakan bahasa Inggris. Lalu output atau hasilnya yang kami minta adalah terjemahan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi perbandingannya tidak terlalu terlihat tidak terlalu jelas. Jadi kalau misalnya di sini mungkin tidak terlalu jelas. Hanya beberapa korban. Kelebihan yang kami temukan adalah menggunakan AI ini cepat dan mudah diakses. Kekurangannya kadang beberapa teks atau penerjemahannya itu kurang akurat. Potensi pemanfaatannya membantu pembelajaran mengenai bahasa atau kata asing. Jadi kita bisa mana bahasa atau kata dari negara lain yang tidak kita mengerti, bisa menggunakan AI untuk ditranslatekan menggunakan bahasa kita. Lalu refleksi individu, manfaat dan risiko AI yang keuntungan hari ini. Manfaatnya membantu kita untuk belajar bahasa dari berbagai negara. Lalu risikonya biasanya hasil translate yang disampaikan kurang tepat atau kurang akurat. Jadi sekian yang dapat disampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Sebentar, Bapak rasa ada komentar mungkin kira-kira dari peserta? Kalau Bapak nilai dari jawaban yang mereka berikan ya sudah lumayan bagus, yaitu refleksi individunya ya. Saat ini dengan menggunakan AI kita bisa mau bahasa Mandarin, Prancis, dan kita bisa terjemahkan atau kita bisa mengerti gitu. Memang ya diantaranya ini nama istilahnya bias ya. Ada bias dari apa itu sebenarnya ada lagi pembahasan bagaimana sih bias dari teknologi itu gitu loh ya. Ada lagi. Tapi Bapak apresiasi bagus kelompok 3. Silakan kembali. Terima kasih. Kemudian kelompok 1, kelompok 2. Sudah? Ya? Masih bisa Pak. Ya, oke, kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Akan dijelaskan ya. Akan dijelaskan oleh Deborah. Ya, silakan. Dibesarkan aja. Oke, silakan. Di sini ada nama kelompoknya Saskia, Deborah, Feris, Nabila, Salwa, dan Tri. Di sini kami akan menjelaskan tentang Canva AI. Ini di atas ini nih. Yang di atas ini deh. Nah, yang di atas. Nah. Perangkat AI yang kami pakai ialah Canva AI. Input data awalnya itu buat komputer siswa SMA sedang belajar AI. Berikut contoh gambarnya.
Kelebihannya cepat mudah dipakai, hasil desain yang menarik, dan bervariasi membantu ide kreatif dan kolaborasi AI. Ini juga kekurangannya ialah membutuhkan internet, hasilnya kadang tidak sesuai keinginan, dan kadang aplikasinya itu berbayar. Di sini potensi pemanfaatannya ialah bisa digunakan untuk membuat video, poster, gambar, dan juga membantu siswa dan guru membuat desain poster. Kalian sudah lakukan apa belum? Refleksi? Belum. Belum. Oke. Atau mungkin kalau refleksi coba mau ya? Secara terus menurut versi kalian aja coba. Refleksinya menurut versi kalian. Nah. Ini refleksinya itu kan gitu. Kira-kira manfaatnya apa, kemudian risikonya apa kira-kira? Manfaat dan risiko yang pertama manfaat, kemudian risiko. Setelah kalian coba melakukan apa tadi, kira-kira apa manfaatnya? Nah, lalu kira-kira apa risikonya gitu? Manfaatnya bisa membantu kita untuk membuatkan video, poster, atau bahkan gambar yang ada di pikiran kita, tapi kita tidak bisa menggambarkannya sendiri. Resikonya adalah Ketergantungan menggunakan AI. Resikonya itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Terus juga ini menggunakan internet dan tidak bisa offline. Oke, ada masukan? Tidak, Pak. Nggak ada. Oke, mungkin kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih yang sudah ingin melihat dan mendengarkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sesi penutupan. Jadi secara tidak langsung tadi sudah lakukan refleksi. Oke, ini kan tentang AI ya, tentang AI. Sebenarnya yang kita bahas hari ini itu yang ini tadi. Oke, mengoperasikannya, mengaplikasikan, kemudian kolaborasi perangkat. Oke, Bapak mau nanya, pada umumnya sudah bisa nggak mengoperasikannya? Bisa. Kelompok 1 mengoperasikan AI apa tadi? Hah? Oh iya, Billboard. Kelompok 2? Gampang AI. Kelompok 3? Google Translate. Google Translate. Kalian menggunakan satu AI apa 2? Satu, Pak. 1. Kelompok 4? GPT. ChatGPT. Nah, ini kan ada yang terakhirnya nih, kolaborasi antar perangkat. Nah, contoh umpamanya kan ada nggak yang umpamanya dia buat dulu ChatGPT, umpamanya cari prompt-nya atau apanya, lalu dimasukin lagi untuk membuat gambarnya gitu. Nah, ini yang ketiga ini kolaborasi antar perangkat gitu maksudnya. Ya, perangkat-perangkat. Makanya tadi kan bisa digunakan itu. 4 kelompok itu nggak ada yang sama. Ya, tetapi sebenarnya itu tadi umpamanya ada sebenarnya, walaupun search engine itu termasuk AI juga nggak itu? Search engine umpamanya kelompok 3 ada nggak mencari artikel dulu, kemudian baru artikelnya dimasukkan ke apa? Sebenarnya ini perangkat kolaborasi perangkat itu. Jadi nanti kalaulah umpamanya kalian bekerja di macam-macam sebenarnya, kalian terkadang bisa menggunakan lebih dari satu AI untuk menghasilkan produk atau menghasilkan sebuah ya hasil yang kalian inginkan gitu. Oke, Bapak rasa kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Kemudian mungkin
masih ada lagi mungkin ke depannya, bukan hanya tentang AI aja. Memang tentang AI, tapi bahasannya ini kan masih awal ini. Pengenalan bagaimana proses kerja AI. Tadi ada yang pertama prosesnya bagaimana? Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output. Oke, tadi sudah mempresentasikan. Bapak rasa itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.